Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, Ustadz Sadah, di malam hari ini kita masih melanjutkan kana wa akhwatuha ya. Dan kita sudah bahas kemarin berkaitan dengan kana dan akhwatnya itu. Jadi kana itu punya saudara banyak ya. Ada kana, ada asbaha, amsa, adha, zolla, bata, soro, laisa, kemudian manfaka, mafatia, mabariha, sama madama ya. Nah, maka nanti kalau kita ketemu kana dan saudara-saudaranya, kita nanti cari isim kana dan khobarnya. Kita cari isim dan khobarnya. Nah, untuk khobar, khobar kana dan saudaranya itu sama seperti khobar pada mubtada. Artinya khobar bisa datang dalam bentuk mufrad ataupun jumlah ataupun ghairu mufrad ya. Eh, apa? Dia bisa datang dalam bentuk mufrad atau ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu ada yang jumlah, ada yang syibhul jumlah. Syibhu itu setengah artinya. Syibhul jumlah itu setengah jumlah. Nah, kita coba berlatih di sini kita kasih khobar yang cocok ya. Ini latihannya ada di halaman 126. Jadi nomor satu, soro al-jawu, kita carikan khobarnya. Nah, yang mana khobarnya kira-kira? Harun ya, Har, Harun. Harun, Haron, Harun. Fa'il kan fungs, Ustaz? Khobarnya kan? Aaron. Haron Harun ya. sudah. Kan soro dia merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Oh Tarfa'ul iya. isma wa tansibul khobaro. Ini lagi hujan di sini. Kemudian laisa. Laisal khubzul abyadu. Roti yang putih itu tidak bersih. Yang mana? Naqiyan. Naqiyan. Mazallal jawu. Cuaca itu senantiasa Suaranya hilang Ustaz. sebentar, ganti itu. Suaranya ulang Ustaz. Oh iya, internetnya gitu.
Kita lanjutkan ya. Suaranya sudah normal? Normal Ustadz. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk nomor tiga tadi ya, khobarnya mufidan. Nomor empat, zolla thawbu, khobarnya Qasiran. qasiran ya. Baju itu qasir, pendek. Shara ta'limu, sahlan atau sahlatan? Sahlan Ustadz. Sahlan ya. Kana ta'amu, Eh, Kasiran. qasiran. Nah, baik. Kita lewati yang maksudnya. Sekarang kita ke sini. Jelaskan i'rab dari jumlah berikut. Kanat Fatimatu nasyitatan. Ya. Fatimah jadi apa di sini? Isim kana. Simkana. Nasyitatan. Khabar kana. Berkana ya. Nomor dua sama. Nahnu nusbihu farihin. Kami itu eh, berpagi hari eh, bahagia. Farihin itu bahagia. Ini nahnu ya, bukan nahna. Nahnu jadi apa? Apa Jadi jadi apa mubtada dia? ya? Mubtada. Mubtada ya? Nahnu mubtada. Nah, nusbihu ini fi'il mudhari nakis. Dia butuh Hmm. kepada isimnya dan khobarnya. Isimnya nusbihu mana? Domir mustatir. Domir mustatir. Apa yang mustatir? Nahnu. Domir nahnu ya. Farihina ini Khabar. Khabar. khobar dari musbihu. Musbih. Kemudian mana khobarnya nahnu? Apa Ustadz? Khobarnya nahnu. Khabarnya nahnu eh, nusbihu farihina. Iya. Nah, Jumlah. jumlah. Jadi khobarnya datang dalam bentuk jumlah. Kemudian nomor 4 sama ya. Nanti khobarnya Zola yang mana? Khobarnya Zola. Khabarnya. Khobarnya Zola itu. Udah bentuk ini. Enggak ya. Tulaba. Tulaba. Terus Zolanya enggak? Oke, kita lanjut. Jadi Zola nanti dia butuh isim Zola dan khobar Zola. Isimnya Zola yang mana? Al-mu'allimu. Al-Muallim ya. Yu'allimu ini fil mudhari. Fa'ilnya mana yu'allim? Hmm. Domir mustatir ya. Mustatir. Apa yang Dua. mustatir? Dua Dua. kan? Dua Mm-mm. kembali Ke mu'allim. ke muallim. Tulaba, Khabar. Khabar dolla ya. bukan. Bukan. Maf'ulun bih. Dia maf'ulun bi. Punya mudhof Mudhaf ilaih. ilaih. Nah, khobarnya Zola yang mana? Jumlah. Jumlahnya Yu'allimu tulaba. yu'allimu Yu'allimu tulab. tulaba. Tulabahu. Tulaba. Tulaba aja Ustaz. Atau sama tulabu. Bahu. Sepaket. Hmm. Yu'allimu tulab. Karena masih satu rangkaian. Fi mahalli nasbin khobar
zolla. Zola. Kemudian masih banyak. Satu lagi ya, coba kita ambil. Nomor 7, coba. Nomor 5 aja. Al-muslimuna mazalu fi rahmatillah. Kaum muslimin itu mereka senantiasa dalam rahmatnya Allah. Al-muslimuna jadi apa dia? Mubtada. Mubtada. Kemudian ma-nya ma, Manafi. nafi ya. Kemudian zalu ini film madi, Nakis. film madi nakis. Mabninya mabni domah Domba. ya. La mahalalaha minal, I'rab. dia tidak punya mahal. Kemudian wau ini jadi apa? Isim Isimnya mazal. isim mazalah ya. Mazal. Kemudian fi rahmatillah ini jar Khobar. majrur, dia Majrur jadi majrur. khobar mazalah. Kemudian khobarnya al muslimuna berarti Allah. mazalu fi rahmatillah. Nah, Oh. sepaket juga. Ini khobarnya. Nah, silakan satu saja kalau ada. Kira-kira untuk kana dan akhwatnya ada yang masih ini enggak kurang paham? Ustadz mau nanya, Kira-kira kan kalau di Sulur Zahab ya, itu tuh ada mubtada yang dalam bentuk jumlah tapi sedikit. Nah, apakah di bab ini ada Ustadz? sebentar saja. Ini kerjanya terus lagi. Sebentar ya. Apa? Iya, Ustadz. Bisa diulang pertanyaannya? Kan kalau di Sulur Zahab ya, itu kan dijelasin ada mubtada yang jumlah dan bentuk jumlah, tapi sedikit. Nah, apakah yang sedikit ini masuk juga contoh dari bab ini, Ustadz? Ada nggak gitu? Mubtada dan Mubtada, bentuk jumlah. mubtadanya jumlah. Iya, Hmm, saya malah baru tahu saja. Saya baca di kitab Qawaidul belum dapat. Eh, Mungkin karena kitabnya udah level tinggi ya. Kebetulan saya juga belum sampai di apa tadi? Kitabnya Ibnu Hisham juga ya. iya. Sudurul Waktu Zahab. itu saya pernah apa? Menanyakan waktu itu ternyata Hmm. ada kan. Nah, jadi Hmm. kepikiran di sini apakah ada gitu di bab ini gitu. Oh, di kana dan ahwatnya ya. Iya. Kalau saya baca di Qawaidul Lughahnya Fuad Nikmah belum ketemu saya. Enggak ada maksudnya bahasan itu. Enggak tahu nanti kalau di kitab-kitab tinggi lagi ya. Kalau sepanjang ini saya belum dapat sih, belum dapat. Berarti Gitu. yang sering itu, yang selalu itu adalah khobarnya ya Ustadz ya. Kalau khobar ya saudara. Khobar datang dalam bentuk jumlah ataupun syibul jumlah. Gitu. Tapi kalau kananya sih sepertinya enggak ada ya saudara. Karena memang maksudnya isim kananya ya, isim kana dan saudaranya. Jadi kalau di Qawaidul Lughah itu hanya dijelaskan isim kana itu datang dalam bentuk zohir sama domir gitu. Kalau jumlah belum ketemu, belum dapat sampai sekarang maksudnya. Terus yang itu Ustadz yang mazalu fi rahmatillah itu yang khabarnya yang fi rahmatillah. Ya, Khabar betul. mazalah itu kan Ah, berarti dalam ah. syibul jumlah ya. Syibul jumlah, syibul Oh, jumlah. berarti ada bentuk dalam syibul jumlah gitu ya di bab ini. Iya, ada. Saudara. Kalau Hmm. di khobar kana dan ahwatnya itu sama seperti khobar pada mubtada, bisa mufrad atau ghairu mufrad.
Ghairu mufrad itu kan dua ya, jumlah sama syibhul jumlah. Gitu, Ustaz. Kalau yang mubtada jumlah tadi di bahasan apa? Di Syuzuru Zahab. Siapa tahu nanti bisa baca kitabnya. Saya juga belum mempelajarinya. Cuman waktu itu pernah menanyakan ternyata ada katanya pembahasan di tingkat mutawasid gitu. Gitu. Itu di Ya. tujuh wahab. Nah, insya Allah. Tapi kepikiran di sini apakah ada gitu di Mm-mm. fiil Kana nakis. ya, Ya. fi'il nakis. Belum ketemu sampai sekarang sih. Belum. Baik, yang sisanya nanti insya Allah mungkin sama ya cara mengi'rabnya insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke inna dan ahwatnya. Nah, kalau inna ini nggak ada tambahan sebenarnya. Hampir sama dia dengan di Al-Munir 1. Yang berbeda nanti hanya di khobarnya saja. Nah, jadi kalau inna dan saudaranya juga sama. Ada inna, kemudian ada anna. Inna dan anna itu sama ya. Cuma nanti peletakannya saja. Kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna. Secara fungsi sama saja untuk taukid seperti itu. Nah, inna ini nanti butuh isim inna dan khobar inna. Nah, kalau inna dan saudaranya nanti kebalikan dari kana dia. Kalau kana kan merofakkan isim, menasobkan khobar. Kalau inna dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Contoh inna Muhammadan Rasulullah. Maka Muhammadan ini nanti jadi isim inna, Rasulu jadi khobar inna. Nah, kemudian anna contohnya a'lamu saya mengetahui anna Muhammadan Rasulullah. A'lamu ini fil mudhari ya. Rofa tanda rofanya dhammah. Fa'ilnya dhamir mustatir ana. Anna ini huruf nasikh mabni fathah. Muhammadan isimnya anna, Rasulu ini khobarnya anna. Allahi mudhaf ilaih. Kemudian berikutnya ada lakinna. Nah, lakinna ini untuk menjelaskan perbedaan antara sebelum lakin dan setelah lakin. Contoh ja'at tulabu, ya, para siswa itu datang. Lakinna akan tetapi Zaidan mutaakhirun. Zaid terlambat. Nah, maka si Zaid ini isimnya lakinna, mutaakhirun ini khobar lakinna. Ka'anna ini untuk litashbih, menyerupakan sesuatu. Ka'anna Hamzata asadun, seolah-olah si Hamzah itu singa. Fi syaja'ati, di dalam keberanian. Maka Hamzah nanti isimnya ka'anna, asadun itu khobar ka'anna. Fi syaja'ati jar majrur. Kemudian laita. Laita ini untuk berangan-angan ya. Untuk mengharapkan sesuatu tapi yang sulit terjadi. Atau mustahil terjadi. Contohnya laital habiba qadimun. Seandainya kekasih itu datang. Maka habibah ini isimnya laita, qadimun ini khobarnya laita. Kemudian ada la'alla. La'alla ini satu untuk mengharapkan yang mungkin terjadi ya. Contohnya la'allal habiba qadimun. Seandainya kekasih itu datang. Nah, kalau ini contohnya sama ya. Nah, nanti al-habibah nanti isimnya la'alla, qadimun ini khobar la'alla. Sebenarnya kalau dilihat dari terjemah mungkin
al-habibah qadimun itu masuk ke la'alla ya, karena mungkin saja terjadi. Tapi nanti konteks kalimatnya mungkin kalau kekasihnya sudah meninggal ya memang sulit mungkin untuk terjadi atau mustahil terjadi. Atau bisa kita ambil contoh misalnya laitas syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali gitu. Padahal yang sudah berharap ini sudah eh, tua misalnya. Kemudian la'alla juga bisa untuk mencemaskan sesuatu yang tidak disukai gitu ya. La'alla Zaidan halikun. Jangan-jangan gitu ya si Zaid celaka. Kan tidak mungkin kita terjemahkan semoga. Semoga Zaid celaka. Ini adalah Inna dan saudara-saudaranya Inna. Ada Inna, Anna, Lakinna, Ka'anna, Laita, La'al. Ada 6 ya totalnya. Jadi kalau kita dapat 6 ini berarti kita cari isim dan khobarnya. Di sini ada catatan. Yang pertama adalah isim inna dan ahwatnya nasab ya. Dia mansub. Khobarnya marfu. Tadi ya, inna itu dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Isim inna itu bisa zohir ya, ataupun domir. Sama dengan isim kana, bisa zohir ataupun domir. Kalau khobarnya nanti bisa mufrad, bisa berupa jumlah, atau syibhul jumlah. Nah ini berkaitan dengan uh, isim dan khobarnya. Kemudian inna ini bisa dimasuki mazaidah. Fungsi ma ini adalah untuk membatalkan amalnya inna. Artinya inna tidak lagi punya isim inna dan khobar inna. Kalau kemasukan mazaidah. Contohnya adalah innamallahu ilahu wahid. Subhanahu ayyakuna lahu waladu. Walad. Ada wakaf lazim. Maka innama nanti tidak kita cari isim inna dan khobar inna. Tapi nanti Allah nanti jadi mubtada, ilah nanti khobarnya wahidun, nanti naatnya ya. Naat dari itu. Nah, jadi inna kalau kemasukan ma nanti dia batal amalannya. Artinya kalau inna kemasukan ma tidak bisa lagi punya isim inna dan khobar inna ya. Tapi batal amalannya. Artinya tetap posisinya sebagai mubtada dan khobar seperti itu. Nah, kemudian terkadang pada isim inna ditambahkan lam al-muzahlaqah. Tapi ini hanya ada pada inna saja ya. Di saudaranya inna nggak ada. Dia tidak kemasukan lam muzahlaqah. Jadi lam muzahlaqah itu hanya masuk pada khobarnya inna. Khobarnya inna. Nah ini banyak sekali kita temukan dalam Quran ya. Misalnya innal insana lafi khusrin. Maka al insana ini isimnya inna, lamnya namanya lam muzahlaqah ya. Fungsinya untuk taukid ya. Berarti kita artikan sungguh fi di dalam khusrin kerugian ya. Maka fi khusrin nanti dia jadi khobarnya inna. Nah, ini terkait inna. Silakan Ustaz Sodah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan.
Ustadz, kan Iya. kalau di Quran itu ayat, saya lupa ayatnya, itu mengenai tentang kematian gitu. Itu udah pakai inna, terus sudah mah pakai lam muzahlaqah. Sedangkan kalau pembahasan hari kiamat, sekedar inna aja nggak pakai lam gitu. Di sebagian ayat yang lain ya. Nah itu menandakan apa gitu Ustaz? Si lam muzahlaqah ini. Eh, dia fungsinya memang untuk taukid sebenarnya. Kalau secara fungsi ya. Nanti kalau misalnya mungkin kenapa di ayat satu dipakai, di ayat yang lain enggak, nah, nanti mungkin bisa dibahas di sisi balaghahnya misalnya begitu. Kalau di Nahwu memang tidak dibahas terkait faedahnya seperti itu. Nah itu malah belum belum meneliti juga saya, belum pernah dapat tentang hal tersebut. Iya Ustaz, waktu itu pernah ngisi Uqdatul Kubro itu. Itu ada ayat tentang hari kiamat sama kematian itu. Pas ayatnya, saya lupa ayatnya. Itu ada lamnya gitu, lam muzahlaqah. Kalau di ayat kematian. Kayak benar-benar kamu akan mati gitu. Setiap manusia itu benar-benar. Jadi saya apa ya kayak mikir, oh bisa jadi lam muzahlaqah tuh kayak penekanan lagi. Kan kalau ini juga penekanan ya Ustaz. Iya. Nah, nanti mungkin bisa dibaca di tafsirnya dulu Sobat, terkait. Tapi Iya, iya. tafsir mungkin bisa dibaca di tafsirnya ini ya. Syaikhul Sobuni itu. Sobat. Tapi nanti aja Sobat. Misalnya kalau sudah eh, waktunya nanti. Iya, Jadi kalau terkait hal itu memang di Nahwu belum dibahas. Kenapa di ayat ini pakai dia itu enggak. Gitu. Boleh nanti kita cari insya Allah kalau ada ini ya, ada Ustaz, kesempatan. iya Ustaz. Satu lagi Ustaz yang kafatun makfufatun itu apa Ustaz? Oh, oh ini loh. Yang kafatun makfufatun itu apa Ustaz? Oh, iya. Ini maksudnya dia mencukupkan amal yang rendah, saudara. Begitu. Ya fungsinya tadi, eh, jadi ma-nya itu ma zaidah untuk membatalkan si amalan itu. Begitu sih penjelasannya. Kalau kafah makrufa itu artinya tadi dia apa namanya amalannya ini inna itu tidak berlaku lagi seperti itu. Begitu saja kalau in nama itu. Jadi disebut kafah makrufa karena dia sudah tidak beramal lagi seperti itu. Hmm, berarti Begitu tidak sih. beramal yang tadi Iya, tansibul isma watarfaul khabar gitu ya. betul. Jadi dia tidak lagi punya isim inna dan fakat. Baik, kita coba lanjutkan ya. Semoga suaranya masih terdengar. Hujan deras dan hilang timbul hujan. Ya, Nomor itu. satu dibaca apa? Innallaha alimun hakim. Inna allaha alimun Alimun hakimun. imun. Nomor dua, la'alla La'allallaha yaghfiru dzunubana. la'alla allaha yaghfiru dzunubana. Nomor tiga, As-sayyaratu.
As-sayyaratu sari'atun sari'atun. Lakinna lakinna ta lakinna ta'iratu ya ta'ira tu saudaranya inna. oh Lakinna itu ta'irata tak lakinna ta'irata usra'a asra'u usra'u minhu minhu asra'u laita laita syabab syababa apa ya'udu yauman ya'udu yauman yaumannya inna Allah innallaha kana alimun alaikum alaikum raqiban raqib. Jadi alaikum khobar kana ya. Raqiban isim kana. Kana alaikum raqiban jadi khobar inna. hmm. Wa inna Inna abdar rahmani khobar azam rahman azam ala azim syafari ala syafari azimut Ala azimun alas safari. ya. Oh, azimun. Dia khobar inna. azimun apa azimun Ustaz? Gimana? Azimu atau azimun Azimut. azimun Udah kayu. hmm. Isim ya. Isim isim fa'il. Kemudian nomor 7 inna Inna makata Kata qablatul kata iblatul muslimin. muslimin. Qiblatul muslimin nah Nomor 8 la'alla Alal dan habiba habib tadiru yauma. tadir yaumi Yauma yauma. hadirun al yaum yaum al yaum yaum oh al yauma Yauma yaum. ya. kenapa yauma Ustaz oh mufulun ya apa betul Nomor 9 Inna zayyar ziyaratal inna ziyaratal murid. marid marid maridi Marid. Marid. kunna Marid. kunnatun min sinin enggak sunani Yunani Sayyidil sayyidil. Mursalin kurang jelas Ustaz suaranya ya Ya, ini hujan terus. Masih kedengaran enggak? kedengeran tapi kadang timbul kadang Ya, putus-putus. Satu lagi ya. iya Ustaz Mazalat mazalatil kud kudusu mu'dimatun azimatun ma azimatan mu'zimatan indal muslimina Innal daul muslimin. muslimin. Di 11 sampai 16 bisa dilanjutkan ya. nah Ustaz Hujannya gar-gar. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pekan depan ya. Mesir, Allah ini hujan terus juga. Kita sambung lagi di pekan depan. Kita tutup dengan istighfar.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz. Wabarakatuh. Jazakallah Iya, khairan. betul. Ustadz.